Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Denatur Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang infeksi saluran kemih, penyebab dan pengobatannya. Tanpa disadari kita kerap melakukan kebiasaan buruk yang memicu timbulnya infeksi saluran kemih. Suatu hari kamu merasakan gejala anyang-anyangan, yaitu rasa ingin berkemih namun terasa tidak tuntas yang disertai rasa nyeri saat berkemih. Perut bagian bawah terasa tidak nyaman, dan setelah diperhatikan urin berwarna keruh. Ini yang disebut gejala infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih biasanya terjadi ketika bakteri memasuki saluran kemih melalui uretra dan mulai berkembang biak di kandung kemih. Sistem saluran kemih mempunyai pertahanan untuk mencegah masuknya bakteri, namun pertahanan ini terkadang gagal, dan bila itu terjadi, bakteri mungkin bertahan dan berkembang menjadi infeksi di saluran kemih. Kebiasaan buruk yang dapat memicu terjadinya infeksi saluran kemih. 1. Kurang minum. Saat tubuh kekurangan cairan, produksi urin menjadi berkurang, dan hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Buang air kecil merupakan cara terbaik untuk mengeluarkan bakteri dari saluran kemih. Supaya hal ini tidak terjadi, pastikan kita minum 8 gelas air putih setiap hari. 2. Menahan buang air kecil. Semakin lama urin tertahan, kandung kemih akan menjadi tempat yang baik untuk bakteri berkembang biak, baik cepat atau lambat dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Bila dibiarkan, infeksi bakteri tersebut dapat menyebar ke ginjal. 3. Membasuh dari arah belakang ke depan. Bakteri E. coli biasanya terdapat di saluran pencernaan yang bermuara di anus. Kebiasaan membasuh vagina dari belakang ke depan setelah berkemih atau buang air besar membuat bakteri berpotensi masuk melalui saluran uretra dan menyebar ke kandung kemih sehingga memicu infeksi saluran kemih. Agar tak terjadi infeksi, usai berkemih atau buang air besar sebaiknya basuh dari arah depan ke belakang. 4. Mandi berendam. Berendam air hangat usai beraktivitas sepanjang hari memang membuat tubuh nyaman. Tapi hati-hati, ada bahaya mengincar di balik rasa nyaman itu. Produk yang kamu pakai untuk berendam banyak mengandung bahan sintetik, yang jika didiamkan berlama-lama di dalam air dapat mengiritasi saluran kemih. Selain itu, air dapat menjadi salah satu sumber bakteri. Oleh karena itu, agar lebih higienis, mandilah menggunakan air pancuran atau shower. Namun jika terpaksa berendam, pastikan tidak melakukannya terlalu sering dan berlama-lama. 5. Mengenakan pakaian terlalu ketat. Kenakan pakaian sehari-hari yang nyaman dan tidak ketat. Hindari pakaian yang terlalu ketat, terutama untuk pakaian dalam. Area seputar organ intim sebaiknya tetap kering. Celana ketat berbahan jeans dan celana dalam berbahan nilon dapat membuat daerah intim menjadi lembab, sehingga mengundang bakteri dapat mudah berkembang biak. 6. Menggunakan metode KB tertentu. Alat kontrasepsi diafragma yang digunakan oleh wanita dapat menekan uretra dan mengganggu pengosongan kandung kemih. Akibatnya, urin tertahan lebih lama di saluran kemih. Alat kontrasepsi lain yakni kondom yang mengandung spermisida juga menyebabkan perubahan pH vagina sehingga menyebabkan bakteri mudah berkembang biak. 7. Salah memilih sabun mandi. Beberapa jenis sabun dapat mengiritasi area seputar anus sehingga memungkinkan bakteri berpindah ke saluran kemih. Pilihlah sabun sesuai dengan jenis kulit dan bersahabat dengan kulit tanpa menimbulkan iritasi. 8. Minum kopi, jus, dan alkohol. Kopi dan alkohol bersifat diuretik, artinya memaksa saluran kemih untuk mengeluarkan urin lebih sering sehingga dapat menyebabkan iritasi pada saluran kemih. Iritasi ini dapat menjadi peluang bakteri untuk menginfeksi saluran kemih. Sebaiknya, batasi minuman seperti di atas dan lebih disarankan untuk minum air putih lebih banyak. 9. Pakaian dalam lembab. Pakaian dalam yang lembab atau basah merupakan lingkungan yang nyaman bagi bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Hal ini memperbesar risiko infeksi saluran kemih. Untuk itu kami sarankan untuk mengganti pakaian dalam minimal 2 kali per hari, atau ketika pakaian dalam basah atau lembab. Gejala infeksi saluran kemih menimbulkan rasa tidak nyaman yang dapat mengganggu aktivitas antara lain sering buang air kecil atau mempunyai rasa ingin selalu buang air kecil. Berkemih namun tidak tuntas. Rasa nyeri pada daerah kemaluan saat berkemih. Nyeri saat buang air kecil atau disuria. Urin berwarna keruh atau bahkan ada darah dalam urin atau hematuria. Air seni berbau tak sedap. Secara umum badan terasa tidak sehat. Demam,
kadang disertai menggigil, rasa mual, terasa ingin muntah. Infeksi saluran kemih yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan infeksi berulang, atau infeksi dapat mengarah ke gangguan penyakit yang lebih serius pada ginjal. Untuk menghindari infeksi yang berkepanjangan dan semakin serius, segeralah lakukan pengobatan yang tepat. Untuk pengobatan yang tepat dan cepat secara herbal alami yang lebih kecil efek sampingnya, kami merekomendasikan paket obat infeksi saluran kemih herbal Denatur yang berupa kapsul Gangji E dan Gosiah. Dua obat ini sudah dikomposisikan untuk dikonsumsi secara bersamaan agar pengobatan infeksi saluran kemih optimal dan tidak kambuh lagi. Untuk kenyamanan Anda mengkonsumsi obat dari kami, perlu diketahui bahwa obat infeksi saluran kemih Denatur sudah memiliki izin resmi baik dari Kementerian Kesehatan, izin resmi BPOM, bersertifikat halal MUI, bersertifikat ISO 9001/2015. Memiliki apoteker yang berpengalaman, dan proses produksi sesuai alur CPOTB. Dengan demikian Anda tidak perlu khawatir dalam mengkonsumsi obat dari kami. Untuk konsultasi lebih lanjut atau melakukan pemesanan obat, silakan hubungi kami di nomor 0823 1338 8530. Kami melayani online 24 jam baik via WhatsApp, SMS maupun telepon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.